termasuk nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yaitu saat ini kita semua ditempatkan di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini mempunyai maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya manusia diciptakan ke dunia ini supaya nanti manusia ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun asbab adanya hawa nafsu, asbab adanya syahwat, asbab adanya syaitan laknatullah alaih, maka manusia banyak juga nanti yang ujung-ujungnya akan kembali ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini untuk hidup kekal abadi. Jadi manusia Allah ciptakan itu untuk kekal abadi. Beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Hewan-hewan dia bisa lahir, dia bisa berkembang biak, tumbuh-tumbuhan, mereka semua bisa tumbuh. Tetapi setelah mereka, hewan dan tumbuhan itu mati, umurnya sudah habis, maka nanti tidak ada kehidupan lagi setelahnya. Tapi manusia ini sudah Allah tentukan, yaitu akan abadi selama-lamanya. Maka dari alam satu ke alam yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, ini Allah Subhanahu wa taala atur sedemikian rupa, yang mana nanti manusia ini akan menempuh perjalanan yang sangat panjang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin tidak yakin, percaya tidak percaya, pasti akan menghadapi ini semua, fase-fase alam itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian semua kufur kepada Allah sedangkan dulunya kalian itu adalah mati, kemudian fa ahyakum, Allah menghidupkan kalian, summa yumitukum, kemudian Allah matikan lagi, fa ahyakum, kemudian dihidupkan lagi, summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah tempat manusia kembali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua wajib ini meyakini daripada alam-alam yang akan kita hadapi, terutama kepada alam ghaib. Maka fase-fase alam yang dialami oleh manusia, yang pertama itu ada namanya alam roh. Alam roh itu alam di mana belum disempurnakannya jasad, yang mana dulu semua manusia, semua yang bernyawa itu ada di dalam alam roh, yang mana kala itu semua manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, alastu birabbikum, maka manusia mengatakan, qalu bala syahidna, bala syahidna, ya kami sebagai saksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Itu dulu ketika di alam roh. Kemudian fase yang kedua, roh-roh ini tadi, yaitu para manusia itu dipindahkan ke alam berikutnya, ada namanya alam rahim.
Lah alam rahim itu alam di mana di mana Allah menyempurnakan jasad-jasad kita. Menyempurnakan daripada jasadnya manusia. Kemudian sekaligus menentukan daripada qada dan qadarnya atau takdirnya, yaitu mencakup dari rezekinya, ajalnya, jodohnya, baik atau buruknya. Itu semua sudah ditentukan di dalam alam rahim atau alam kandungan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita merenung ketika di alam rahim kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Kita ini mau jadi orang yang sukses atau mau jadi orang yang tidak sukses. Maka hadirin yang mulia, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Segala sesuatu itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Maka sekarang kita ini mulai daripada mengintrospeksi diri kita. Karena yang tahu keadaan kita ini ya cuma kita sendiri. Sebenarnya saya ini baik atau buruk, buruk atau baik, itu yang tahu cuma diri kita. Yang merasakan hati ya cuma diri kita masing-masing. Maka kita harus ingat, segala sesuatu itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau orang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti ujungnya akan mendapatkan kenikmatan yang tidak ada batasnya, yaitu di dalam surga, otomatis dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menjaga daripada ketakwaan kepada Allah. Setiap kali ada kebaikan-kebaikan, majelis-majelis kebaikan, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mendatanginya. Tapi hadirin yang mulia, kok umpamanya, dan na'udzubillah min dzalik, setiap kali kita ini mau menghadiri perkara yang diridhoi oleh Allah atau perkara-perkara kebaikan, kok ada aja halangannya, ada aja udurnya, ini kita harus perlu introspeksi lebih dalam lagi. Ini jangan-jangan ini. Maka hadirin yang mulia, kita setiap kali melihat daripada kebaikan-kebaikan, terdapat daripada majelis-majelis yang di situ mengandung daripada keridhaan Allah. Sebatas mana usaha kita untuk mendapatkan daripada kebaikan-kebaikan tersebut. Maka kita harus ingat, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Segala sesuatu dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Maka disinilah semua perkara baik, perkara buruk untuk takdir kita ini sudah ditentukan di dalam alam rahim. Kemudian ketika manusia sudah melewati daripada alam rahim, ada namanya alam dunia. Nah, di dalam dunia ini Nabi menyampaikan ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Maknanya apa hadirin yang mulia? Dunia ini tempat ujian. Jadi dunia ini adalah tempat untuk bersusah payahnya orang-orang beriman untuk mendapatkan perkara yang sangat besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pingin jadi presiden, korbannya nggak sedikit, banyak. Orang mau mendapatkan daripada keuntungan yang besar, mendapatkan daripada rumah yang besar, itu usahanya pun juga tidak sedikit, banyak. Nah, kita ini mau mendapatkan daripada surga yang belum pernah terbesit oleh hati manusia, terlihat oleh mata manusia, terdengar oleh telinga manusia, yang tidak ada bandingannya, keindahannya. Tentu upayanya harus lebih besar lagi. Maka hadirin yang mulia, jangan harap kita hidup di dunia tanpa masalah. Jadi orang kaya itu juga ujian, jadi orang miskin itu juga ujian. Jadi orang sakit ujian, jadi orang sehat pun juga ujian.
Maka semua status yang kita sandang saat ini itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jadi ulama sekalipun itu adalah ujian. Jadi orang awam biasa pun itu ujian. Jadi raja itu adalah ujian. Jadi masyarakat, jadi rakyat biasa itu pun juga ujian. Kita mau lari dari ujian di dunia, maka syaratnya satu, wafat dulu. Lepas dari ujian dunia. Tapi tidak tahu nanti di akhirat dapat ujian lagi apa tidak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekarang ini kita lagi berada di dalam fase alam dunia. Maka kita sadari atau kita tidak sadari, kita ini di mana-mana sebenarnya dikelilingi di dalam ujian-ujian. Ujian-ujian yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tandanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan malah jauh kepada Allah, tetapi semakin dekat kepada Allah. Di akhirat nggak ada alasan nanti kita ini, oh ya Allah, dulu saya nggak sholat karena saya sibuk bekerja. Ya Allah, dulu saya tidak mengamalkan ibadah karena harta saya di mana-mana. Ya Allah, dulu saya tidak mengamalkan agama karena saya orang yang seperti ini, Engkau beri nikmat yang lebih sehingga saya seperti ini. Ya Allah, dulu saya tidak sholat karena Engkau uji saya dengan kefakiran yang nggak habis-habisnya. Hadirin yang mulia, kalau sudah nyampe akhirat itu tidak ada alasan. Yang kaya raya, yang ngaku kaya raya, nanti didatangkanlah yang namanya Nabi Sulaiman. Manusia, adakah kekayaanmu seperti kekayaan Sulaiman? Ya Allah, tidak ada. Tidak ada kekayaan seperti kekayaannya Sulaiman. Nanti yang miskin pun juga akan ditanya. Dia beralasan, ya Allah, dulu saya Engkau beri uji sakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Didatangkan Nabi siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Sekujur tubuhnya sakit parah. Bahkan dalam satu riwayat bahwasanya beliau itu seluruh tubuhnya itu terkena koreng. Semuanya habis dimakan belatung kecuali 2 anggota saja. Lidah dan hati. Lidahnya selalu menyebut basah zikir kepada Allah, hatinya selalu ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadirin yang mulia, sudah sakit seperti itu bukan melemah, tapi tambah derajatnya semakin tinggi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah inilah kita di dalam fase alam dunia ini, kita ini menghadapi daripada ujian-ujian. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman, jangan mengharap datangnya ujian. Tapi ketika ujian itu datang, kita harus siap untuk menghadapinya. Termasuk kita tidak boleh ya doa minta sabar. Ya Allah, berilah saya kesabaran. Ya Allah, itu sama saja minta ujian itu. Kecuali kalau kita ini sudah datang musibah, minta dikuatkan ketabahannya, kesabarannya, minta dikuatkan. Lah itu yang tepat. Enggak ada apa-apa, tahu minta sabar. Ya Allah, berilah saya sifat sabar ya Allah. Berarti jaluk apa namanya musibah ini. Supaya dapat apa namanya sifat sabar, berarti minta musibah. Jadi kalau kita ini datangnya ujian, kita harus siap. Tapi musibah jangan diminta. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia sudah menjalani daripada fase kehidupan alam dunia, maka kita semua nanti yang berbicara maupun yang mendengarkan, kita semua mau berangkat ke akhirat. Maka yang keberapa itu? Yang keempat, yaitu ada namanya alam barzah atau alam kubur. Lah kita ini mau tidak mau, terima atau tidak terima, kita semua nanti mesti akan masuk ke dalam alam kubur. Lah di dalam kubur itu adalah tempat penyimpanan amal kita selama di dunia.
yang baik, yang buruk, semuanya ditampung di alam kubur. Dan di alam kubur itu terdapat dua keadaan. Ada namanya siksa kubur, ada namanya nikmat kubur. Maka orang-orang yang beriman yang ketika di dunia mereka ini berhasil daripada menjalani semua kehidupan menjalani daripada perintah-perintah Allah, lolos daripada ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada manusia tersebut, maka nanti ketika dia masuk ke dalam alam kubur, dia akan dipersilahkan tidur untuk menunggu datangnya hari kiamat. Tidurnya pun enak seperti manten barusan tidur, tahu-tahu sudah panggilan padang mahsyar. Oh, udah kiamat. Tapi hadirin yang mulia, naudzubillah min dzalik, bagi orang-orang yang tidak beriman, yang semasa hidupnya di dunia mereka selalu melanggar daripada perintah-perintah Allah, maka nanti ketika masuk ke dalam alam kubur, dia ini akan dikenalkan dengan namanya Sujaul Aqra. Suaranya menggelegar bagaikan halilintar, kukunya tajam terbuat dari besi, pandangannya tajam seperti celeret. Kita kalau melihat celeret itu gimana? Takut, Pak. Apa namanya? Kilatnya. Oh, bahasa celeret ya bahasa Jawanya. Itu kalau ada kilat sekilas itu Masya Allah, kita besar geleger gitu. Lah itu Sujaul Aqra. Lebih dari itu hadirin yang mulia. Itu naudzubillah bagi orang-orang yang tidak berhasil menjalani kehidupan dunia sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan digebuki oleh malaikat namanya Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir itu diceritakan di dalam kitab Hayatus Sahabah. Dia itu selalu membawa satu benda namanya mirzabah. Mirzabah apa bardisbah itu? Itu palu bodem yang sangat besar. Kalau dipukulkan kepada manusia, maka manusia akan hancur seketika, bahkan akan tenggelam sejauh 70 hasta. Dan malaikat Munkar dan Nakir itu pun suaranya juga sangat menggelegar, pandangannya tajam, tidak ada sopan-sopannya. Jadi ketika berbicara itu bicaranya seperti halilintar menyambar, begitu menakutkan, sehingga orang-orang yang tidak kuat imannya, yang imannya lemah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang kafir, maka dia tidak akan mampu menjawab daripada pertanyaan Munkar dan Nakir. Dia hanya mengatakan karena tidak sanggup menjawab saking takutnya itu. Belum sempat menjawab, akhirnya dipukullah oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah fase kehidupan di alam kubur, yang mana kita semua nanti yang berbicara, yang mendengarkan, semuanya akan menempati ke alam kubur. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita semua dari azab kubur. Allahumma amin. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sekali dijadikan sebagai umat akhir zaman. Maka hadirin yang mulia, kalau kita perhatikan daripada umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Adam alaihissalam, terus sampai ke bawah itu, mereka semua yang tidak takwa kepada Allah, malam ini, siang tadi, mereka semua sedang digebuki oleh para malaikat sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nah, kita ini dijadikan umat akhir zaman. Dijadikan umat akhir zaman, umurnya pendek-pendek, tetapi nanti hadirin yang mulia, masuk surga paling duluan, siksa neraka siksa kuburnya juga paling sebentar, mendekati daripada menjelang hari kiamat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah manusia itu mengalami daripada alam barzah, maka disitulah tahap yang terakhir, yaitu manusia akan berpindah alam, yaitu ke alam akhirat. Nah, di alam akhirat itu adalah alam di mana seluruh manusia dipertanggungjawabkan seluruh amal-amalnya, seluruh perbuatannya, yang baik maupun yang buruk.
Maka ketika orang-orang dihisab pada hari kiamat nanti, mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini akan menjadi orang-orang yang berjaya. Mereka akan menjadi orang-orang yang sukses, akan menjadi orang-orang yang beruntung. Tetapi hadirin yang mulia, orang-orang yang tidak mampu menjawab daripada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang di hari hisabnya itu gagal, maka dia nanti akan dilemparkan ke dalam neraka yang sangat menyakitkan, yang tidak ada batasnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua saat ini memikirkan daripada kehidupan kita nanti di akhirat. Lah hadirin yang mulia, kehidupan di akhirat itu hanya dua tempat saja. Satu di surga, satu di neraka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka telah berhasil melalui daripada fase alam-alam itu tadi sampai ke alam akhirat, nanti mereka semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita. Allahumma amin. Kemudian sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dikubur dia sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti tambah pedih siksaannya. Dan semakin lama semakin pedih, semakin pedih, semakin pedih. Itu siksaan di neraka. Begitu juga sebaliknya para ahli surga, orang-orang yang beriman, yang lolos daripada pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika dia dimasukkan ke dalam surga, semakin lama maka semakin nikmat, semakin bertambah kenikmatannya. Itu bagi orang-orang yang memasuki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memperhatikan daripada fase-fase kehidupan, ternyata manusia itu memang Allah ciptakan untuk kekal abadi selama-lamanya. Dan hanya manusia saja yang diciptakan, manusia dan jin saja yang diciptakan untuk kekal abadi. Yaitu apa hadirin yang mulia? Selain daripada manusia, yaitu seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, mereka semua ketika matinya tidak ada pertanggungjawaban. Matinya pun sudah selesai, tidak ada urusan lagi setelah kehidupannya. Tapi untuk manusia hadirin yang mulia, mereka akan dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan lagi. Kemudian kepada Allah mereka semua akan kembali. La ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita semua azam, yang berbicara, yang mendengarkan, sama-sama berusaha bagaimana kita semua ini menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kumpulnya kita di masjid yang mulia ini, kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, kita semua ini semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah niat. Nanti kalau saya nggak berangkat saya malu. Nanti kalau saya nggak berangkat gimana ya? Nanti di silaturahmi lagi. Maka hadirin yang mulia, kita berangkat setiap malam Sabtu, kumpul-kumpul dengan orang-orang soleh di dalam masjid, membicarakan daripada pentingnya iman, pentingnya amal. Maka kita ini kumpul-kumpul di sini dengan niat untuk mencari daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalinya, bagaimana kita niatkan kita ini mencari daripada apa? Talibul ilmi, mencari daripada ilmu yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Maka hadirin yang mulia, dulu di dalam kitab di zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat namanya Qabisah. Beliau itu sudah renta tua. Punggungnya pun sudah sudah
boyoan, sudah boyoan, sudah tua renta, tulangnya sudah rapuh. Maka beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta diajari satu ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, yang bermanfaat untuk akhiratnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, tidaklah kamu melewati jalan-jalan yang mana kamu melewati daripada pohon-pohon, melewati daripada kerikil-kerikil atau batu-batuan, melewati daripada tanah-tanah lempung, kecuali mereka semua memintakan ampun untuk orang yang mencari ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berangkat dari rumah, keluar rumah, datang ke Masjid Al-Qauman, niat untuk cari ilmu, kira-kira sudah berapa puluh pohon yang kita lewati? Berapa ratus yang sudah kita lewati dari batu-batuan di aspal gitu. Mereka semua memintakan ampun untuk orang-orang yang mencari ilmu. Itu diceritakan di dalam kitab Hayatus Sahabah jilid 3. Itu keutamaan daripada orang-orang yang mendatangi daripada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis kebaikan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua bagaimana usaha setiap kali ada majelis-majelis kebaikan, kita usahakan untuk menghadirinya. Kita usahakan untuk kita bisa menyaksikan daripada acara-acara kebaikan tersebut. Sehingga apa hadirin yang mulia, harapan kita nanti, kita ini termasuk golongan orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni-penghuni surga. Allahumma amin. Karena apa hadirin yang mulia, kita ulangi yang awal tadi, yaitu apa? Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Segala sesuatu dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Maka hadirin yang mulia, setiap kali kita mendapatkan daripada informasi majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis ketakwaan, majelis-majelis pengajian, kita niat untuk menghadirinya, insya Allah ya. Termasuk nanti insya Allah di tanggal 9 bulan Desember nanti kita semua dapat undangan Pak, di Islamic Center di Bandar Lampung. Kumpul-kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul-kumpul dengan para ulama, kumpul-kumpul dengan para habaib. Semoga perjalanan kita nanti dari Marga Asri, dari Panaragan, dari Kampung Tua atau dari Terto, dari mana-mana macam tempat, datang semua ke ke Islamic, melewati daripada ribuan pohon, melewati daripada ratusan kerikil. Semoga mereka semua mendoakan untuk kita. Allahumma amin. Maka insya Allah semuanya bersedia insya Allah untuk berangkat menghadiri daripada pengajian nanti pada tanggal 9 Desember. Kemudian hadirin yang mulia, di sini pun juga kita mengajak daripada saudara-saudara kita, sanak famili kita, keluarga terdekat kita, untuk sama-sama mendatangi daripada majelis-majelis kebaikan, sehingga apa hadirin yang mulia, kita berangkat itu membawa buah daripada pahala. Man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ilih. Kita membawa satu orang maka kita mendapatkan pahala 2 kali lipat. Bawa 3 orang dapat pahalanya si fulan lagi. Bawa semakin banyak bawaan kita maka semakin banyak pula pahala yang akan kita perolehkan. Insyaallah ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, tanggal 3. Kemudian ini sebelum tanggal 9 ada juga pertemuan umat Islam. Kumpul-kumpul dengan para orang-orang soleh, kumpul-kumpul dengan para ulama, yaitu tanggal 3 di Tulang Bawang di unit 5. Maka hadirin yang mulia yang berkenan nanti tanggal 3 untuk berangkat, boleh nanti bisa koordinat, bisa hubungi daripada Pak Ustadz Abdul Karim ya. Bisa nanti berbincang-bincang khusus untuk Marga Azri, dan di
desa-desa yang lain boleh untuk membawa tasqilan sebanyak-banyaknya, undangan untuk umum, insya Allah ya. Kemudian hadirin yang mulia, kita yang siap untuk mendakwahkan agama, yang siap untuk mengajak umat manusia untuk sama-sama mengamalkan agama, belajar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, monggo silakan didaftarkan, insyaallah. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan bahwa kita ini semua akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala kita membawa amal-amal yang banyak sehingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senyum-senyum. Insyaallah. Dan ini semua harus ada pengorbanan. Dan insyaallah tanggal 9 itu kita istimewa Provinsi Lampung, yaitu di Islamic Center. Insyaallah semua supaya bisa hadir. Dan di sana nanti terbentuk jamaah-jamaah untuk sama-sama mengajak bagaimana yang mau mengajak saudara-saudara kita, dan ada yang mau keluar 40 hari dan ada yang keluar 4 bulan. Nanti ya yang dari markas ini yang mau keluar 40 hari nanti berkumpul sama Pak Haji Wahyudi, dan yang dari Panargan juga nanti ada 1 jamaah, dari Gunung Batin juga ada 1 jamaah, dari Margotati pun ada. Nanti yang lain yang mau apabila mau gabung bisa daftar. Selamat ya. Salam, mudah-mudahan kita semua ini pertemuan ini menjadi asbab hidayah pada diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, insyaallah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk sementara majelis kita tutup tanda kifrah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya banyak ya. Ini dikumpulkan kenapa? Goreng. Dipotong.